Pria yang hamil. Hanya mau makan semua setiap hari. Wanita tua yang di samping lagi kata ini anak yang kelima. Pastilah anak laki-laki. Ya, wanita tua ini juga pria. Di negara ini, pria hanya tidak harus lahirkan anak, tapi harus patuhi wanita. Pekerjaan sehari yaitu nyulam dan rawatkan anak. Saat marah juga bisa marahi pria. Dan kesukaan wanita itu lagi ke warung anggur untuk cari kesenangan. Lihatlah, setiap orang juga sangat cantik seperti bunga, sangat berbakat. Kalau ada satu pria yang tidak berdandan begini, jadinya itu langgar hukum. Lagi mungkin ditangkap ke penjara. Dan pria ini dari tempat lain ke sini jadi tidak ngerti. Baru saja muncul lagi diperhatikan. Satu kelompok prajurit kelilingnya. Siap tangkapnya ke penjara. Pria ini jadi sangat bingung. Cepatnya jelaskan ini kali yang pertama dia ke sini. Jadi tidak taduk aturannya. Minta semua berikannya satu kesempatan. Tapinya saat dengar itu semua prajurit lagi bereaksi lebih serius. Apanya? Lagi berani lawan. Tambah satu salah. Cepatlah tangkapnya. Begini. Orang yang bersamanya juga ditangkap ke penjara. Wanita ini berwajah sangat bahaya. Baru saja muncul lagi mau laksanakan hukuman 50 pukulan. Untunnya dengan kepintaran, pria ini baru saja dilepaskan. Dia lagi curi satu permata dari adiknya Xiaolin. Maunya pakai permata ini untuk nyuap. Benarnya pihak itu sangat tamak. Baru saja lihat permata, matanya lagi berkilau. Dan mereka ketiga lagi terima masalah. Bilang bahwa karena mereka lagi mabuk. Jadi baru salah memakai pakaian. Lagi bilang akan ganti pakaian yang lain. Pasti akan tidak bermasalah lagi. Orang kelas tinggi itu saat dengar juga bisa rasa kejujuran. Kalau tahu sudah salah, jadi bisa perbaiki. Tapi kenapa bisa lagi begini? Kalau adalah wanita kenapa lagi bisa mabuk begini? Lagi juga tidak bisa pakai pakaian begini. Itu sudah jelas. Baru selesaikan bilang lagi lepaskan orang. Lalunya bawa pulang permata dengan hati-hati. Tapi tidak disangka, di belakangnya lagi ada perampok. Dia sudah rampok permata itu. Lagi bunuh orang kelas tinggi ini. Jadinya pembunuh itu siapa? Tersangka utama adalah 3 orang ini. Lihatlah, mereka masih senang untuk berjalan keliling. Xiaolin sadari di dekatnya lagi ada toko perhiasan. Jadinya mau tukar perhiasannya jadi uang. Lagi beli beberapa gaun. Untuk lebih nyaman tinggal sini. Tapi tiba-tiba lagi ada satu kelompok prajurit muncul. Mereka bertiga lagi ditangkap. Mereka juga tidak ngerti. Bukanlah sudah pakai gaun, kenapa lagi ditangkap? Ada apa dengan sini? Tapi saat mereka lihat raja, pada beberapa detik lagi rasa terkejut. Tapi lagi ada satu orang yang bilang, apakah kalian tidak rela hilang permata jadinya baru rampoknya kan? Lagi bunuh orang. Buru-buru mengakulah. Yang ini mereka juga tidak tahu. Lagi bilang bahwa yang mudah hilang kepala begini siapa berani lakukan. Kalau tidak percaya, memeriksa untuk tahu apakah permata itu masih ada di sini. Jadi penyanyi juga tidak tahu harus lakukan apa. Saat ini raja lagi bilang, kakek, saya rasa mereka juga ada sedikit kebenaran. Atau kita lagi bawa orang untuk cari permata. Akan dapatkan cari pembunuh yang sungnya. Kakek setelah dengar lagi bingung, tidak tahu apa yang terjadi dengan cucunya hari ini. Kenapa lagi bantu orang lain? Raja juga tidak sembunyi. Dia bilang sudah pernah ketemu pria itu. Sekarang kakeknya juga tidak bisa bilang apa lagi. Jadi hanya bisa lepaskan orang dulu. Lalunya, pria ini ditangkap ke satu kamar oleh selir. Mereka lagi juga mau lepaskan pakaiannya. Berdandan sedikit. Untuk bawanya biar layani raja. Tapi pria ini tidak setuju. Lagi ancam selir. Kalau kalian lagi menuju, saya akan bunuh diri. Saat dia tidak tahu harus lakukan apa, raja lagi muncul. Dia usir semua keluar. Dia akhirnya lagi bisa tenang lagi. Ritual ini, saya benar-benarnya tidak terbiasa. Anda baru saja datang, tidak terbiasa juga bisa. Itu karena mereka sudah saling kenal. Beberapa hari yang dulu, raja dengan temannya lagi keluar. Lagi diserang oleh sekelompok perampok. Pria ini sudah menyelamatkannya. Bagaimana bisa orang yang berani seperti itu menjadi pembunuh? Tapi saat raja bilang sudah lihatnya secara tidak sengaja itu tidak benar. Dia hanya cari alasan untuk lepaskan orang. Lalunya baru saja pikir cara untuk hapuskan dosanya. Dia lagi tersenyum. Itu mungkin Anda juga masih baik hati. Berikutnya, dia tanya. Bukankah dulu Anda lagi sama 2 teman?
Satunya mana? Saat ini dia baru saja ingat. Xiaolin masih di situ. Takutnya Xiaolin juga tidak tahu mereka sudah ditangkap. Pria ini sedang ditekan jatuh ke tanah oleh wanita. Lepaskan sandalnya untuk siap lakukan suatu. Lagi ada yang pakai jarum untuk suntik telinganya. Xiaolin baru saja 1 detik yang dulu lagi menikmati makanan. Tapi kemudian lagi jadi makanan buat yang lain. Sebelum ditangkap. Mereka masih adalah pria yang pertama pakai gaun gadis. Lagi mau tukar sedikit harta jadi uang untuk beli beberapa gaun. Tapi sini hanya adalah toko yang kecil. Jadi tidak tahu harganya. Pemilik lagi tunjukkannya ke istana Guojiu. Bilang bahwa orang di situ berbanyak uang. Harta begini hanya mereka baru bisa beli. Xiaolin rasanya sangat masuk akal. Kalau untung lagi bisa naik harga. Hebat. Dia juga tidak banyak pikir lagi cepat pergi. Akibatnya baru saja ke Guojiu. Xiaolin belum bisa keluarkan harta lagi ditangkap. Dia rasa ada suatu yang aneh. Orang yang kaya juga bisa ditraktir begini. Xiaolin sedang makan dan minum. Tiba-tiba ada satu kelompok selir yang berkumpulnya. Halo tuan. Dia sangat bingung. Apa ini sih? Kenapa saya lagi jadi tuannya? Selir cepatnya jelaskan. Anda dipilih oleh orang Kasim sini. Besok lagi bisa masuk istana untuk juga jadi selir utama. Ini yang bagus. Baru saja selesai bilang, mereka lagi letakkan Xiaolin ke tanah. Lagi mulai lakukan banyak ritual yang aneh sakitkan Xiaolin sampai mati. Selalu minta bantuan. Kebetulan teriakan lagi datang ke tempat pangeran istana Guojiu. Dia masuk untuk lihat. Wanita ini juga cantik nih. Lalunya Pangeran bilang sama Xiaolin. Orang yang Anda baru saja nyebut sudah masuk istana dan jadi selir. Dia tidak bisa minta bantuan darinya. Xiaolin bingung. Tidak bisa pikir, kakaknya lagi juga masuk sini. Tidak bisa begini, harus cepatnya menyelamatkan orang. Jadinya Xiaolin mulai menyuap pangeran. Hanya dia lepaskan. Berapa uang yang Anda butuh, saya juga bisa berikannya. Pangeran dengar begitu lagi berkilau 2 matanya. Jadinya lagi setuju. Tapi Xiaolin lagi orang yang dipilih oleh orang Kasim. Pangeran juga tidak berani lepaskan orang secara tidak masuk akal. Dia pura-pura berjalan di kebun. Lalunya, biarkan Xiaolin diam-diam panjat tembok dan lari. Kebetulannya, mereka berdua baru berjalan sedikit lagi ketemu satu prajurit. Prajurit itu baru saja angkat kepala, hampirnya takutkan pangeran. Yang ini lagi raja. Dia bilang pria itu sudah ditangkap dan nunggu penghakiman. Xiaolin juga tidak bisa ngerti apa yang sedang jadi. Lagi dipilih jadi selir utama. Lagi ditangkap pada penjara. Apa yang terjadi sini? Raja bernafas yang panjang. Bilang bahwa awalnya dia maunya jadi istri kedua. Untuk bantunya hapuskan dosa. Tapi beberapa yang saling dekati. Mereka berdua lagi saling jatuh cinta. Raja rasa pria ini sangat baik hati. Spesialnya lukis gambar. Bilang bahwa gadis di sini harusnya pakai pakaian begini. Raja juga rasa pria ini agak tampan. Jadi juga coba pakaiin gaun wanita. Saat ini kakeknya lagi masuk. Lihat si raja pakai begini lagi marah. Tidak usah tanya, juga tahu siapa. Semuanya. Tangkap pria ini ke penjara. Besok lagi hukumkan. Mulai dari hari ini. Tidak ada aturan saya. Raja juga tidak boleh pergi keluar. Tidak ada cara mana lagi. Si raja harus tukar baju dengan prajurit untuk diam-diam keluar. Mau cari tambah orang bantunya. Kebetulannya adik pria itu juga di sini. Itu sangat bagus. Orang satu keluarga lagi kumpul. Dia bilang sekarang hanya mau dengannya menyelamatkan pria itu. Lalu nyerah negara. Lagi dengan mereka larikan diri. Tapi saat mereka hampir pergi. Satu aliran cahaya yang baru datang. Raja rasa ada yang tidak benar. Kemalangan datang, negara wanita mungkinnya ada masalah yang besar. Negara ini semuanya wanita. Mereka bisa berbanyak istri. Tidak bisa lahirkan bayi. Kalau pekerjaan yang keras, mereka bisa ke warung anggur. Cari satu gadis yang cantik untuk senangkannya. Tapi yang ini juga berarti mereka selalu dalam keadaan kuat seperti pria. Tidak bisa pakai gaun wanita, tidak bisa nangis. Kalau tidak begitu, akan dimarahi. Lebih serius itu, harus masuk penjara. Sungguhnya tempat ini pada 50 tahun yang lalu juga sama tempat yang lain. Pria cari nafkah untuk rawat keluarga. Wanita sangat cantik. Tapi tidak tahu alasannya apa, pada suatu malam, perannya lagi tukar. Sampai sekarang.
Guo Jiu sudah keluarkan satu aturan. Siapapun juga tidak ada yang diizinkan meninggalkan negara ini. Orang yang dari luar juga tidak bisa masuk. Tapi raja sangat mau berjalan. Dia dengan waktu yang Guo Jiu sedang fokus baca kitab lagi berjalan keluar. Dengannya hanya beberapa teman. Tapi tidak untungnya, mereka lagi ketemu sama monster. Lagi dikelilingi secara lama. Saat ini mereka bertiga lagi muncul. Sebentar saja, mereka sudah bunuh semua monster dan menyelamatkan raja. Tapi temannya dia bisa hidup lagi. Hanya lihat orang ini buka mulut dan ada satu permata yang muncul. Lalunya hilang tanpa jejak. Raja sangat sakit hati. Dia pegang permata. Siap bawa pulang untuk makamkan. Tapi tibanya Xiaolin lagi tanya apakah dia bisa jual permata itu buatnya. Pikir sebentar. Ini orang yang menyelamatkan hidupnya. Dia juga malu untuk tolak. Ya, jadi saya berikan kepadanya. Tapi besok saja, permata lagi buat masalah yang besar. Temannya baru mati, semua lagi tahu. Ayah temannya yang mati lagi pikir orang dari negara wanita sudah bunuhnya. Jadi kesini untuk balas dendam. Jadi sudah bunuh orang di kelas tinggi tadi. Lalunya lagi mau bunuh kakek raja. 50 tahun yang dulu. Benar-benar wanita ini lagi nyegel lautan. Buat ikan dan udang tidak bisa pergi ke darat. Kematian anak laki-lakinya pasti terkait dengan wanita ini. Tapi Guo Jiu lagi berwajah yang tidak tahu masalah. Tetapnya tolak. Tapi dia juga tidak mau kesini untuk nyebut tentang kebenaran. Baru saja mulai nyerang lagi pakai langkah pamungkas. Dan Guo Jiu juga tidak mau kalah. Langsung pakai ongkat kerajaan untuk lawan. Satu lawanan yang tidak adil sudah terjadi. Judul film ini pastilah baru nyebut kalian akan ingat. Negara wanita dalam perjalanan ke barat. Tapi di sana tidak ada satu pria pun. Tapi film ini tidak begini. Tidak hanya berbanyak pria. Tapi lagi nyulam dan bisa lahirkan anak. Lagi ikat kaki dan berdandan. Pada zaman feodal. Ada yang wanita harus dialami, mereka juga harus kena satu kali. Teori ini sangat menarik. Ini film yang layak ditonton. Dan situasi dalam film juga menyindir beberapa realitas sosial. Kita selalu protes ketidaksetaraan di antara laki-laki dan perempuan. Itu karena mereka semua memiliki pemikiran yang berbeda. Misalnya, ketika seorang wanita lahir lagi bertanggung jawab untuk mengurus keluarganya. Laki-laki harus mencari uang untuk mengurus karir mereka. Jika tidak begitu, semua orang akan mengutuknya. Tapi pada akhirnya, siapa yang buat aturan seperti itu? Orang yang harus Anda traktir baik adalah diri Anda sendiri.